saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini di channel YouTube Firman-Mu Pelita dalam program Belajar Alkitab. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Pendeta Glenn Sakul, dan bersama saya Nobel Sutresman. Apa kabar Pendeta? Baik. Awas. Yang akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Kami kembali menyampaikan bahwa jika ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak saudara sampaikan, yang akan dibahas, silahkan sampaikan lewat email di bawah ini, WA ataukah melalui live chat. Ya. Nah, Pendeta Glenn, Ya. malam ini kita ini masih melanjutkan pembahasan dari pelajaran hari Kamis yang Ya, lalu. hari Kamis yang lalu masih ada. Untuk itu judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah Di Balik Persembahan Kain dan Habel part 2. Wah, part 2. Saudara-saudara, sebelumnya saya undang saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami dapat membahas akan firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dengan roh-Mu, baik kami yang berada di tempat ini juga bagi pemirsa dimanapun berada. Dan kiranya Tuhan memberikan kami pengertian. Melalui pelajaran malam hari ini kami mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, pada minggu yang lalu pembahasan kita ini berakhir dengan satu pertanyaan tentang apakah Allah mengampuni dosa Kain, atau dosa Kain begitu beratnya sehingga dosa Kain itu tidak dapat lagi diampuni. Adakah dosa yang tidak dapat diampuni? Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ini, Pendeta? Menarik sekali pertanyaannya. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melanjutkan cerita yang terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Coba kita kembali buka. Mari saya undang saudara-saudara yang ada di rumah yang mempunyai Alkitab, kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4. Sebelumnya saya ingin mereview sedikit pelajaran pada Kamis yang lalu. Garis-garis besarnya. Yang pertama adalah yang Allah harapkan adalah kita memiliki pengenalan yang dalam akan Allah kita. Inilah yang Allah kehendaki untuk umatnya. Yang kedua adalah dalam penyembahan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Allah bukan hanya yang terbaik yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk Allah, tetapi sesuatu penyembahan yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, garis besar pelajaran kami selalu adalah persembahan itu bukan bagian dari ibadah, tetapi persembahan itu adalah ibadah itu sendiri. Dan yang keempat, kita harus lebih peka untuk panggilan Tuhan yang menginsafkan kita. Terkadang panggilan itu datang dengan cara-cara yang sederhana. Maka kita harus lebih membuka hati kita dan jangan mengeraskan hati. Inilah garis besar pelajaran kita pada hari Kamis yang lalu. Mari sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Baik. Coba Saudara Nobel baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Baik, saudara-saudara, saya akan bacakan dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Coba Saudara Nobel perhatikan, di saat kapan pertanyaan Tuhan kepada Kain tentang hatinya yang panas? Kepada Kain tentang hatinya yang panas. Ya, Pasti pada waktu persembahannya tidak diindahkan sama Tuhan. Dan persembahan Habel yang diterima. Ya, persembahan saudaranya yang malah diterima. Pertanyaan Tuhan ini juga dilanjutkan dengan nasihat dan amaran. Menariknya, Tuhan telah menasihatkan Kain dan mengingatkannya bahwa dosa itu senantiasa mengintip dan menggoda. Betul. Maka kita harus berhati-hati. Kain harus dapat menguasai akan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya Pendeta, sebenarnya Tuhan itu telah memperingatkan Kain agar dia tidak jatuh lebih dalam lagi. Betul sekali.
Tapi sayangnya seperti kita punya pelajaran pada Kamis yang lalu, Kain lebih memanjakan akan kemauannya sendiri. Coba kita baca ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-8. Baik, kita baca di Kejadian 4 ayat 8. Lalu katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Wah, Kain membunuh adiknya. Berarti memang Kain itu sudah merencanakan ya. Kalau mungkin sekarang karena dia ini panggil adiknya. Ya, kalau sekarang ini memang pembunuhan berencana. Kalau polisi sudah hukuman mati nih. Iya. Ya, kalau kita lihat di situ ya, ini ada hukuman pembunuhan berencana daripada Kain. Nah, Kain juga sudah memberikan persembahan yang salah. Yang kedua, dia sudah membunuh saudaranya, dan sepertinya kalau memang pada zaman ini Kain ini bisa saja dijerat pasal berlapis. Betul sekali. Jadi maka penipuan dan pembunuhan. Makanya pertanyaan yang selanjutnya itu muncul. Apakah dosa Kain yang berentetan ini, persembahannya yang tidak sesuai, dia memang membuat persembahan sendiri dan dia membuat pembunuhan berencana? Apakah dosa Kain yang besar tentang penyembahan tersebut dan pembunuhannya akan diampuni oleh Allah? Itulah pertanyaan kita minggu lalu kan? Iya. Apakah dosa seperti ini diampuni oleh Allah? Dan pertanyaan yang kedua muncul, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah? Saya mau Saudara Nobel membaca dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 9. Kita baca bersama-sama dalam Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Oh ya, saya mau bertanya ini, Saudara Nobel. Apakah Allah tidak tahu tentang perbuatan yang Kain buat terhadap adiknya? Oh, pastilah Allah tahu ya, karena kan Allah Maha tahu. Ya, sudah tentu Allah tahu. Lantas seperti pertanyaan tadi, kenapa Allah bertanya? Allah bertanya kepada Kain, di mana adiknya? Ya, bagaimana ya? Mungkin Allah mencoba untuk memancing ya, atau memberikan pikiran kepada Kain ya. Kenapa apa yang kau sudah lakukan? Jadi itu memberikan gambaran sedikit bagi Kain. Seperti konsep kita tadi, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Mungkin bagi kita, saya melakukannya ini tidak ada yang melihat. Tapi ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dalam Mazmur 139 kita boleh baca ayat-ayatnya di sana, disebutkan Allah itu tahu. Allah tahu ketika kita sedang berdiri, atau mungkin kita bisa ambil aplikasinya, Allah tahu ketika kita sedang baik-baik saja, sedang berjaya, atau Allah tahu ketika kita sedang duduk atau jatuh, ketika dalam keadaan kita yang tidak berdaya. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Bahkan pada ayat-ayat lain menyebutkan, bahkan jumlah rambut di kepala kita, Allah tahu. Saya sendiri yang punya rambut ini, saya tidak tahu jumlahnya. Allah tahu. Karena itulah Allah adalah Allah yang maha tahu. Tapi kayaknya rambut saya ini memang lebih sedikit dari pendeta, jadi Allah lebih tahu ya. Tapi pertanyaannya, sekali lagi saya juga tadi sempat berpikir ya, kenapa Allah itu harus bertanya kepada Kain tentang Habel? Untuk apa Allah mengungkit-ungkit misalnya kejahatan Kain itu? Untuk apa Allah mengungkit ya? Dan inilah yang menarik dari pelajaran kita malam ini, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, maksud pertanyaan Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Adalah Allah mau agar Kain mengaku akan perbuatan dan dosanya. Allah tahu bahwa Kain telah membunuh Habel. Kain telah membunuh saudaranya. Yang Allah inginkan dari Kain adalah pengakuan Kain akan perbuatannya itu. Perbuatan dan pelanggaran Kain itu begitu besar. Ini adalah pembunuhan yang pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Coba Saudara Nobel kembali membaca satu ayat dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Ayo. Saya bacakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ayat yang Saudara Nobel sudah baca tadi
merupakan jawaban dari pertanyaan kita pada malam hari ini. Apakah Allah mengampuni dosa? Adakah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah? Jawabannya adalah jika Kain mengaku dosanya kepada Allah, maka tentu Allah akan mengampuni dosanya. Karena yang Allah inginkan dari pertanyaannya kepada Kain, di manakah saudaramu Habel, adalah pengakuannya akan pelanggarannya. Saudara Nobel dan saudara yang terkasih, ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang sangat indah dan berisi tentang kasih Allah yang sangat dalam. Saya ingin saudara Nobel kembali membuka satu ayat dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18. Kita baca dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menarik sekali. Tuhan mengampuni dosa kita. Coba saudara Nobel perhatikan satu kalimat ini. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Berarti pertanyaan kita yang tadi mengatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, itu sudah salah. Karena semua dosa pasti diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Karena ayat tadi mengatakan kalau walaupun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi apa? Putih seperti salju. Bayangkan merah akan menjadi putih. Artinya Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni. Maka kalimat tadi menarik, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Tapi kalimat tersebut belumlah kalimat yang lengkap. Karena kalimatnya lengkap begini, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah jikalau dosa itu diakui. Jadi kunci kata daripada tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kalau dosa itu diakui. Jadi pendeta, berarti dosa itu tidak diakui. Apakah dosa itu, kalau dosa yang tidak diakui, maksudnya di sini dosa yang kita akui tidak akui, apakah dosa itu diampuni atau tidak? Berarti harus kita mengakui. Bagaimana caranya kita mengakui itu? Supaya ini bukan adalah konsep pemikiran saya. Coba kembali baca ayat yang kita baca tadi, 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayatnya jelas bukan? Betul. Jika kita mengaku dosa kita. Makanya kalimat tadi, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah jikalau kita mengakuinya. Kalimatnya jelas. Bahwa jika kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dan akan menyucikan. Tadi mau bertanya, bagaimana itu dengan mengaku dosa? Apa itu caranya kita mengaku dosa? Maksudnya begini, kita biasanya kalau di polisi kan tangkap misalnya, atau kalau kita melakukan kejahatan maka polisi menangkap kita. Nah, kadang-kadang itu kita dipaksa mengaku seperti begitu. Apakah Allah juga begitu menangkap? Dan itu pelajaran kita akan lihat lebih lanjut sebentar. Jadi begini, kalau kita tidak mengakui, apakah Tuhan akan ampuni? Ini menjadi pertanyaan yang menarik. Dia sudah nomor begini. Yang Allah inginkan dari kita adalah kita membuka hati kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita menyerahkan keberadaan kita kepada Allah. Dan yang Allah inginkan dari kita adalah kita jujur kepada Allah. Ada janji dari firman Tuhan yang Allah berikan sangat indah. Saya minta saudara Noel untuk membacanya dalam Mika pasal 7 ayat 19 dan Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Mika 7 ayat yang ke-19, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ayat selanjutnya Yesaya 43 25. Yesaya 43 ayat 25.
Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Allah menghapus dan mengampuni akan dosa kita. Allah dalam ayat tadi, ayat yang pertama, bahwa Allah membuangnya di tubir-tubir laut. Dan ketika Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni kita, Allah tidak akan mengingatnya lagi. Amin. Kita akan kembali menjadi bersih. Ya. Allah akan melupakan apa yang kita perbuat pada masa yang lalu atau pada masa sebelumnya. Karena Saudara Nobel, Allah itu tertarik dengan masa depan kita. Allah sangat tertarik dengan masa depan kita. Ya mungkin pendeta ya, saya rasa hanya setan yang tertarik sama masa lalu kita. Ya, karena Allah tertarik dengan masa depan. Ya betul. Mungkin hanya setan yang tertarik dengan masa lalu kita. Kalau Tuhan tertarik sama masa depan kita, berarti setan yang tertarik sama masa lalu kita. Kita kembali Saudara Nobel. Ya. Sepertinya mudah ya, Ya. kalau mau mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya. Tapi pertanyaannya adalah begini. Maukah kita jujur mengakui bahwa kita ini berdosa? Ini pertanyaan pentingnya. Ya. Sepertinya mudah. Kalau berdosa, datang kepada Allah, Ya. minta pengampunan, akui dan minta pengampunan, maka Allah akan mengampuni. Ya. Sepertinya mudah, tetapi yang sulit adalah Betul. maukah kita jujur mengakui bahwa kita ini berdosa? Pengakuan itu. Yang kedua, karena tidak ada orang yang mau dipersalahkan. Ya. Tidak ada orang yang mau dipersalahkan. Kita lihat saja cerita dari orang tua, cerita Kain dan Habel, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah bukan pengakuan. Ya. Bahkan mereka saling Persalahkan. mempersalahkan. Ya. Tuhan tanya Adam, apa Adam bilang? Oh, karena siapa? Hawa. Ini karena dia yang Tuhan berikan. Padahal Saudara boleh tahu, ketika Tuhan membentuk Hawa dari rusuknya Adam, ketika Adam sadar, dia melihat sesosok wanita yang cantik. Oke. Apa yang dikatakan? Oh, inilah yang Allah berikan. Ya. Dia sangat memuji-muji akan ciptaan pemberian Tuhan. Cantik. Tetapi ketika sudah ditanya kenapa berbuat dosa kesalahan, dia melempar kesalahan itu kepada siapa? Hawa. Kepada Hawa. Pas datang kepada Hawa, Hawa bilang apa? Ular. Oh, gara-gara ular. Kalau ular mungkin bisa berbicara banyak, ya Yeah. ular berbicara pada kejadian pasal 3, tapi setan berbicara kepada melalui ular. Tapi kalau mungkin ular bisa berbicara, mungkin ular bilang begini, ini karena Tuhan yang ciptakan saya. Ya. Akan mempersalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan lagi. Jadi begini, inilah yang penting. Ya. Maukah kita membuka hati kita dan kita mengaku dosa, mengaku bahwa saya ini adalah orang berdosa. Ya. Yang Allah butuhkan adalah apakah kita mengakui dosa kita, dan apakah kita akan berani mengakui bahwa hari ini saya telah membuat kelemahan dan kesalahan, dan apakah kita akan berani mengakui bahwa saya ini adalah seorang pendosa. Keberanian ini yang penting, Saudara Nobel. Sepertinya mudah, oh kalau berdosa akui saja, tetapi mengakui itu yang sulit. Mengakui saya ini orang berdosa yang sulit. Ya mungkin, tapi kalau saya lihat begini, kalau dalam praktik kita sehari-hari, kemungkinan juga banyak orang yang sudah mengakui kepada Tuhan, oh ya memang Tuhan saya sudah mencuri gitu. Tapi kalau dia berani mengaku sama polisi, dia ditangkap. Ya. Kita lanjut ya. Iya. Karena kita datang pada pengakuan. Karena ketika seseorang mengakui dosa mereka, orang tersebut sebenarnya sementara membuat pernyataannya akan kebutuhan dia, akan kasih karunia Allah untuk mengampuni. Inilah makna dari sebuah pengakuan dosa. Kalau kita tidak mau mengaku saya ini lemah, tidak mau mengaku saya ini berdosa, kita sementara membuat pernyataan saya kurang membutuhkan kasih karunia Allah. Jadi dengan saya mengaku saya orang berdosa, dengan saya mengaku saya ini orang lemah, saya ini banyak kesalahan, kita sementara buat pernyataan di hadapan Allah, Tuhan, saya ini sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan dan untuk memulihkan kembali. Oh, berarti pengakuan dosa ini merupakan satu pernyataan bahwa ya memang
saya ini orang yang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya, Ya. sehingga itu saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ya mungkin itu ya. Ya, itu pengakuan seperti itu. Karena Nah, kita kita kembali tidak bisa bikin apa-apa ya. kita kembali ke Baik. yang Saudara Nobel angkat tadi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan pengakuan kepada Tuhan? Apakah harus suatu paksaan? Seperti Ya. kalau polisi, kalau contohnya satu tersangka dipaksa, kau berbuat ini atau tidak? Ya, betul. Apakah datang kepada Tuhan, Tuhan memaksakan suatu pengakuan kepada kita? Ya. Tuhan tidak pernah memaksakan. Makanya saya menyampaikan tadi, yang Tuhan inginkan adalah pengakuan kita, karena kita dalam pengakuan membuka Membutuhkan. hati kita. Membuka hati kita, saya ini Tuhan, saya berdosa. Ya. Dengan jujur mengakui bahwa saya ini membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan. Tuhan tidak pernah memaksakan. Namun Tuhan senantiasa datang dengan cara-cara yang ajaib untuk apa? Memanggil, mengingatkan bahwa kita sudah jauh dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jadi memang ada satu artikel saya baca, pendeta, Ya. katakan bahwa ada satu titik di mana orang-orang itu begitu merasa berdosa sampai mereka pikir, kalau saya pun balik kepada Tuhan ini saya tidak akan lagi diampuni. Ya, Ini yang salah juga. Ya. Karena orang seperti Pak Saudara Nobel bilang tadi, ketika dia merasa dia paling berdosa, seharusnya dia harus datang kepada Tuhan. Betul. Bukan saya ini paling berdosa, tapi kalau saya datang tidak diampuni oleh Tuhan, tidak usah datang mengaku. Ini yang berbahaya. Ya. Dosa, tidak ada dosa yang disebut dosa besar, dosa kecil. Ya. Semua sama di hadapan Tuhan. Kalau kita datang, Allah akan mengampuni. Ya. Bahkan kalimat yang indah tadi, Tuhan buang dosa itu kemana? Ke tubir laut. Dan Allah melupakannya. Amin. Jadi ketika saya mengaku, selesai pengakuan, amin dari pengakuan dosa, kita menjadi bersih kembali. Tetapi ada konsekuensi dari apa yang harus kita alami di dunia ini. Tuhan mengampuni dosa, tapi konsekuensi sosial itu selalu ada. Mungkin orang-orang mengucilkan kita, dan ini cara-cara kerja setan. Kenapa? Seperti kalimat tadi yang kita sudah sama-sama simpulkan, Allah hanya tertarik dengan masa depan. Yang tertarik dengan masa lalu kita adalah siapa? Setan. Dan setan menggunakan orang-orang. Contohnya menyinggung, dia ini pendosa, sok-sok mau ke gereja, sok-sok mulai baca Alkitab, mau berdoa lagi, kau pendosa besar. Jadi orang-orang di sekitar kita digunakan oleh setan untuk mengingatkan masa lalu. Supaya apa? Supaya kita gagal datang kepada Tuhan. Sekali lagi, kalimat ini penting. Allah hanya tertarik dengan masa depan kita. Sesudah kita mengaku dosa, Allah tertarik apakah kehidupan kita ke depan akan lebih dekat dengan Dia. Amin. Yang tertarik dengan masa lalu adalah setan. Saya rasa, Saudara Nobel, kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul pada Kamis yang lalu. Pertanyaan tersebut kita sudah jawab pada malam hari ini. Bahwa apakah Allah mengampuni dosa Kain? Allah mengampuni dosa Kain ketika dia mau datang mengakui kepada Tuhan. Apakah Allah mengakui dosa saya? Allah ampuni dosa saya kalau saya datang mengakui kepada Tuhan. Apakah Allah mengampuni dosa Saudara Nobel? Allah akan mengampuni. Amin. Kalau Saudara Nobel datang kepada Tuhan. Apakah Allah mengampuni dosa Anda? Allah akan ampuni ketika Anda datang membuka hati Anda dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, adakah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah? Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah kalau kita mengakuinya. Tapi kalau kita tidak mengakui, sekalipun kecil, tidak akan diampuni. Kadang orang datang begini dalam pengakuan dosa. Kita datang dalam doa pengakuan dosa, Tuhan ampuni dosa saya. Pertanyaannya, dosa apa yang mau diampuni? Dia hanya minta Tuhan ampuni dosa saya, tetapi tidak menyebutkan dosa-dosa apa. Kita harus datang, Tuhan ampuni dosa saya hari ini. Kata-kata saya kepada si A terlalu kasar. Sikap saya kepada si B terlalu kasar. Saya tadi sudah mengambil barang si C
dosa-dosa seperti inilah yang harus diakui. Diakui di hadapan Jangan Tuhan. kita buat secara umum, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Baik yang kami sengaja atau tidak sengaja. Pertanyaannya, dosa apa? Dosa apa yang Makanya kita harus sengaja dan menyebutkan tidak sengaja. apa kelemahan-kelemahan kita. Mungkin Ya. Tuhan, saya masih pemarah, Tuhan Ya. saya masih belum sabar, Tuhan ampuni saya yang tidak sabar ini, Tuhan saya masih belum percaya sama Tuhan, ampuni saya yang tidak percaya ini. Jadi adakah dosa yang tidak dapat diampuni? Semua dosa dapat diampuni. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kalau kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Betul-betul lengkap ya saudara-saudara pembahasan malam hari ini. Ya. Nah, untuk itu inilah saya akan memberikan garis besar daripada pelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama, ketika kita bergaul dengan Tuhan, marilah kita menjadi lebih peka dengan panggilan Allah. Ya, menjadi lebih peka. Sama seperti Kain, hati-hati dengan dosa yang sementara mengintip. Ya, jadi kita harus pilih-pilih bagaimana cara kita bergaul. Kedua, mari kita jangan malu. Marilah kita membuka hati kita dan jujur untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita kepada Allah. Karena seringkali kita ini manusia merasa kita ini kuat. Ya. Dan kalau masalah dengan Tuhan ya lebih tidak kelihatan, tapi kalau masalah dengan manusia ya kelihatan. Merasa paling benar. Ya. Kalau sudah pakai baju dasi, bawa Alkitab, sudah paling benar. Saya yang paling tahu ini semua. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harus mengakui kelemahan-kelemahan kita kepada Allah. Dan ketiga, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika kita mengakui akan dosa-dosa kita tersebut. Jadi kunci daripada tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah ini ketika kita mau mengakui. Jadi kalau kita tidak mengakui ya Tuhan juga tidak tahu. Ya? Tuhan tahu ya, tapi kita tidak diampuni karena kita tidak mengaku. Tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi itu saudara ingat baik-baik. Dan yang keempat, makna dari pengakuan adalah suatu bentuk pernyataan bahwa kita ini manusia berdosa dan membutuhkan akan kasih karunia Allah. Ya. Begitu? Karena dalam ayat Alkitab mengatakan semakin besar dosa orang tersebut, maka semakin besar kasih karunia Allah ia butuhkan yang akan diberikan kepadanya. Amin. Nah, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini saudara-saudara. Nah, sekaligus menutup judul di balik persembahan Kain dan Habel. Jadi sudah selesai. Selesai ya. Kita ini sudah menunaikan janji kita kepada para pemirsa di rumah. Dan jika ada pertanyaan atau doa atau ada hal-hal yang ingin saudara inginkan untuk dibahas, silakan untuk menghubungi kami, baik melalui email, WA, ataukah dari live chat atau komen dari saudara-saudara. Dan demikianlah firman-Mu Pelita Podcast pada malam hari ini. Saya memintakan Pendeta Glenn untuk menutup pertemuan kita di dalam doa. Ya, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, sungguh ajaib kasih karunia Tuhan, sungguh ajaib Allah yang kami sembah, Allah pencipta kami. Allah senantiasa menerima kami dengan kelemahan-kelemahan kami. Allah mengampuni dosa-dosa kami ketika kami datang membuka hati kami, mengakui kelemahan-kelemahan kami. Maka Tuhan dengan janji yang indah mengampuni dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sangat tertarik dengan masa depan kami. Kami memegang satu jaminan yang indah, bahwa ketika Allah mengampuni dosa kami, Allah tidak mengingat-ingatnya lagi. Sanggupkan kami semua, saudara yang ada di rumah, kami pun yang berada saat ini, dapat dengan jujur mengakui kelemahan kami. Karena dengan kami mengakui kelemahan dan dosa kami sementara menyatakan kami membutuhkan kasih karunia Tuhan yang ajaib untuk kehidupan kami. Diberkatilah pemirsa yang ada di rumah yang mungkin dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Kiranya pekabaran melalui firman-Mu Pelita Podcast malam hari ini dapat menjangkau banyak orang, dapat menyadarkan bahwa Allah itu pengasih dan Allah mengampuni dosa. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara pemirsa, tetaplah semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa untuk selalu belajar firman Tuhan.
Terima kasih Pendeta Glenn. Ya, terima kasih kembali Saudara Nobel. Oke, kita berjumpa lagi di minggu depan dalam Firman-Mu Pelita Podcast. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.